Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Firdaus Laksamana dengan NIM G0024185 dari kelompok A2. Pada video ini saya ingin menjelaskan materi seputar tentang anatomi neuroendokrin. Dengan sistem pembahasan yang saya lakukan ini akan berupa adanya terpaparkan dengan suatu kasus disertakan tentang topik pembahasan untuk meninjau dari kasus tersebut. Langsung saja masuk ke kasus yang dimana ada seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak adanya riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hemiparese sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai, lalu refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Saat diminta menjulurkan lidah, lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik atau afasia non-fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Oke, setelah membacakan kasus yang ada, lanjut ke topik yang secara umum kita bahas berupa adanya struktur pembentuk circulus willis, perbedaan antara tractus corticospinalis dan tractus spinotamalicus, pembagian trunkus cerebri, asal-usul nukleus dan fungsi 3 nervus cranial motorik, lokasi dan fungsi area Brodmann, mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering, menyebabkan kelumpuhan, lalu mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu circulus willis. Jadi kita akan menjelaskan pembentuk circulus willis dimulai dari bagian anterior hingga posterior, dan juga menyebutkan fungsi dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Baik, sebelum kita ke bagian anterior hingga posterior, sebenarnya struktur circulus willis itu apa? Circulus willis ini merupakan lingkaran arteri yang di dasar otak dan menghubungkan suplai darah dari sistem karotis interna atau bagian anterior dan juga vertebrobasilaris atau posterior. Nah, dari penempatan circulus willis ini itu kan sebelumnya sudah saya sebutkan di dasar otak, yang dimana bentuk atau posisi dari circulus willis ini itu tidak tidur atau maupun berdiri, melainkan berada di tengah-tengah seperti miring, jadi tidak tidur maupun berdiri. Lalu lanjut ke bagian struktur dari anterior hingga ke posterior, yang dimana anterior ini dia akan mulai dari karotis interna, yaitu lalu ke arteri cerebri anterior atau ACA, dan dia akan terdiri atas kiri dan kanan. Lalu setelah dari ACA atau arteri cerebri anterior, dia akan lanjut ke arteri communicans anterior atau ACOA, yang dimana dia akan menghubungkan dari ACA atau arteri yang sebelumnya ke kiri dan kanan. Lalu ada ICA atau arteri karotis interna yang terdiri atas kiri maupun kanan, dan tadi kan sudah dihubungkan antara ACOA hingga terjadi ke ICA ini, kiri dan kanan, membawa suplai darah dari arteri karotis komunis ke otak. Lalu dilanjut dari ICA, itu arteri komunikans posterior, yaitu PCOA, yang terdiri atas kiri dan kanan pula. Jadi di sini akan menghubungkan ICA dengan PCA tadi. Lalu dilanjut ke bagian akhir, yaitu posterior, ada arteri cerebri posterior atau PCA yang terdiri atas kiri dan kanan pula dan menjadi cabang dari sistem vertebrobasilaris.
Nah, fungsi dari circulus Willis ini dia akan memungkinkan adanya sirkulasi kololateral, yaitu adalah aliran darah alternatif jika terjadi oklusi pada salah satu arteri besar otak. Nah, misalnya nih, jika arteri karotis internal kiri yang dimana dia menyuplai ACA dan MCA kiri itu akan tersumbat, maka darah ini akan bisa mengalir dari sisi kanan melalui arteri communicans anterior, lalu bisa ke sistem posterior melalui arteri communicans posterior kiri, dan sehingga dia dapat menjaga perfusi otak kiri dan mencegah adanya iskemia berat. Lalu lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu menyebutkan dan menjelaskan perbedaan antara tractus corticospinalis dan tractus spinothalamicus. Terdiri atas fungsi utama, titik awal dan titik akhir, lokasi penyilangan atau diskusasio, dan juga letak relatif di medula spinalis. Oke. Untuk secara fungsi utamanya terlebih dahulu, yang dimana tractus corticospinalis ini dia berfungsi sebagai penghantar impuls motoris volunter dari korteks hingga ke otot rangka. Lalu untuk perbedaan antara tractus spinothalamicus ini, dia akan berfungsi sebagai penghantar sensasi nyeri maupun suhu dan juga sentuhan kasar, sehingga bisa didapati pada intinya corticospinalis ini akan menghantar dari impuls motorik hingga dari korteks hingga ke otot, sementara spinothalamicus ini dia akan menghantarkan suatu sensasi, yaitu seperti rasa nyeri maupun suhu maupun sentuhan kasar. Lalu untuk titik awal hingga titik akhir dari corticospinalis, yaitu corticospinalis ini berada di area 4 atau korteks motorik primer hingga ke medula spinalis atau anterior horn. Lalu untuk spinothalamicus, dia akan bertitik awal dari reseptor perifer atau ya reseptor pada bagian paling luar yaitu perifer hingga ke thalamus atau nucleus ventralis posteriolateralis. Lalu untuk penyilangannya atau diskusasio dari corticospinalis, dia di medula oblongata atau diskusasio pyramidum hingga menjadi tractus corticospinalis lateralis. Sementara spinothalamicus dia mengalami diskusasio di medula spinalis di 1 hingga 2 segmen setelah masuk. Lalu letak relatif di medula spinalisnya ini, untuk corticospinalis dia akan terletak di kolumna lateral atau tractus corticospinalis lateralis dan juga sebagian di kolumna anterior. Lalu untuk tractus anterolateral, untuk di tractus spinothalamicus dia akan terletak di tractus anterolateralis atau anterolateral cord. Nah, pada spinothalamic anterior ini dia akan membawa rangsang raba dan juga tekan. Sementara di tractus spinothalamicus dia akan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu spinothalamic anterior, lateral, dan juga anterior dan posterior, yaitu spinocerebralis, yang dimana untuk yang anterior dia akan membawa suatu rangsang raba dan juga tekan, lalu untuk lateral dia akan membawa suatu rangsang nyeri maupun rasa suhu. Jadi kalau secara umum fungsi utama spinothalamicus tadi adalah membawa rangsang maupun sensasi dan juga rasa nyeri. Nah, dia ternyata masih dibagi lagi di bagian anterior maupun lateral, yang dimana anteriornya ini dari rasa sensasi raba tekan maupun lateral ini dia akan suatu nyeri dan juga terasanya suatu suhu. Lalu untuk spinocerebralis, yaitu bagian anterior dan posterior, dia akan membawa suatu rangsangan, suatu keseimbangan proprioseptif. Lalu di bagian spinothalamicus ini dia juga ada kolumna dorsalis posterior, di mana dia akan melokalisasi sentuhan getar, diskriminasi 2 titik, dan juga proprioseptif. Lalu lanjut saja ke penjelasan dari nomor 3, yaitu sebelumnya saya akan menyimpulkan dari nomor 2 tadi sebelumnya, yang dimana jika kita kaitkan dengan kasus sebelumnya, yaitu kasus pada Tuan A, yang dimana kerusakan pada korteks motorik primer kiri menjelaskan bahwa hemiparese kanan dan juga keterlibatan pons kiri itu akan memperkuat kelemahan dari motorik melalui jalur corticospinalis yang sedang turun. Jadi hemiparese kanan dan juga keterlibatan pons kiri yang terjadi pada Tuan A sebelumnya itu menjadi alasan yang kuat terjadinya adanya suatu kelemahan motorik melalui yang ada pada jalur corticospinalis yang sedang
turun. Lalu dilanjut dengan nomor 3, yang dimana menyebutkan pembagian trunkus cerebri atau batang otak dan minimal 2 struktur yang penting. Nah, diawali dengan trunkus cerebri. Saya akan secara umum terlebih dahulu, yang dimana trunkus cerebri ini akan terbagi menjadi 3 bagian secara umum, yaitu mesencephalon, pons faroli, dan juga medulla oblongata. Ya, dimana mulai dari mesencephalon dulu. Nah, mesencephalon ini dia akan terbagi menjadi, pertama ada pedunculus cerebri. Dan pedunculus cerebri ini dia akan pedunculus cerebri ini akan terbagi menjadi bukan beberapa bagian, tapi memiliki beberapa struktur spesifik, yang dimana adanya pedunculus cerebri itu sendiri, lalu ada fossa interpendicularis, substantia nigra, maupun aqueductus mesencephali, yang dimana pada struktur pedunculus cerebri akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu adanya crus cerebri atau pada bagian atas. Jadi kalau bisa kita bayangkan, pada pedunculus cerebri ini akan berbentuk seperti kepala Mickey Mouse, yang dimana pada bagian tepi telinga, jadi bagian sini, terus pada tepi telinga ada substantia nigra itu sendiri. Lalu di antara telinga dari Mickey Mouse tersebut ada fossa interpendicularis, dan lalu pada tengah, pada bagian seperti mulutnya ya, seperti mulut kepala Mickey Mouse ini akan terdapat aqueductus mesencephali. Nah, lalu pada bagian bawah, atau bisa dibilang kalau diibaratkan seperti dagu Mickey Mouse itu sendiri, yaitu adanya tectum mesencephali. Nah, pedunculus cerebri ini itu ada di 2 bagian di kepala Mickey Mouse ini, yaitu ada bagian sekitar telinga atas dan juga pada bagian tengah-tengah telinga, yang dimana pada bagian atas dekat telinga itu ada crus cerebri dan tegmentum, yang di bawah ini adalah tegmentum mesencephali. Lalu pada mesencephalon juga terdapat adanya terdapat beberapa adanya nukleus maupun nervus, yang dimana adanya berupa brachium colliculi superior, geniculum lateral, geniculatum medial, brachium colliculi inferior, colliculus superior, colliculus inferior, maupun nervus 4. Lalu pada trunkus cerebri ini juga terdapat pons faroli, yang terbagi menjadi 2 pars, yaitu pars basilaris maupun pars tegmentalis. Nah, untuk bisa dibilang untuk pars basilaris ini adalah bagian ventral atau bagian depan dari pons faroli. Lalu untuk pars tegmentalis itu bisa dilihat dari bagian belakang atau dorsal. Nah, untuk tadi apabila yang bagian pedunculus cerebri ini berbentuk seperti kepala Mickey Mouse, sementara untuk pons faroli ini dia akan berbentuk sebagai kepala Patrick atau Patrick yang terbalik. Jadi istilahnya kepala yang di bawah, lalu istilahnya seperti bintang laut tapi terbalik, sehingga kepalanya berada di bagian bawah. Lalu lanjut dari pons faroli, adanya medulla oblongata yang terbagi menjadi 2 struktur, yaitu struktur secara eksternal maupun secara internal, yang dimana pada medulla oblongata ini terbagi menjadi 2 aspek internal maupun eksternal itu tadi sebelumnya, mohon maaf, yang dimana pada bagian eksternal terlebih dahulu. Eksternal ini terbagi menjadi depan dan juga belakang, yang dimana ventral maupun dorsal. Yang kita mulai dari di depan terlebih dahulu atau ventral, dia terdapat sekitar bagian-bagian berupa adanya oliva, piramis, sulcus ventrolateral, fissura mediana anterior, dan juga dysphasia piramidum. Mohon maaf. Lalu untuk piramis ini dia adalah suatu penonjolan yang didapatkan karena adanya pendesakan dari tractus piramis atau corticospinalis. Lalu untuk oliva dia adalah suatu penonjolan karena adanya suatu pendesakan dari nucleus olivarius pada bagian inferior.
Lalu ke bagian dorsal atau pada bagian belakang dari si aspek eksterna itu dia terdapat pusat vasomotor kardiorespi atau terdapat trigonum nervus vagi dan juga trigonum nervus hipoglossi. Lalu ada vesiculus cuneatus yang mengatur somatomotorik ekstremitas atas dan juga vesiculus gracilis yang dimana dia akan mengatur somatomotorik ekstremitas pada bagian bawah. Lalu pada bagian internal ada di sini terdiri atas beberapa bagian tentu, yaitu ada kompleks nucleus olivarius, nucleus ambiguus motorik, nucleus tractus solitarius, nucleus dorsalis, nervus vagus dan juga nucleus nervus hypoglossus. Jadi itu untuk seputar mesencephalon yang saya jelaskan pada nomor berapa ini? Nomor trunkus cerebri, menjelaskan trunkus cerebri yang dimana ada di nomor 3. Lalu lanjut ke nomor selanjutnya yang dimana kita akan membahas tentang menjelaskan asal-usul nukleus dan juga fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower neuron. Oke, baik. Jadi baik, dimulai dari nervus pertama yaitu adalah nervus olfactorius yang dimana dia akan bertempat keluar di bulbus olfactorius. Lalu ada nervus opticus yang dimana dia akan keluar dari chiasma opticur. Lalu ada nervus oculamatorius yaitu fossa interpendicularis yang keluar di pada fossa interpendicularis. Lalu ada nervus trochlearis yang berkeluar dari caudal colliculus inferior. Lalu ada nervus trigeminus atau nervus 5 yang dia akan keluar dari brachium pontis. Lalu ada nervus abducens atau nervus 6, dia akan keluar dari sulcus bulbopontinus. Lalu ada nervus facialis atau nervus 7, dia akan keluar dari angulus cerebellopontinus. Lalu ada nervus vestibulocochlearis yaitu nervus 8, dia akan keluar dari angulus cerebellopontinus juga. Lalu juga ada nervus glossopharyngeus keluar dari sulcus posterolaterales. Diikuti juga ada nervus vagus, nervus accessorius dan juga nervus hypoglossus yang juga sama keluar dari sulcus posterolaterales. Nah, pada seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalau dari soal yang akan saya bahas ini, dia akan bercontohkan semisalnya itu berfokus pada nervus 3, nervus 4, dan nervus 6. Yang dimana mungkin saya akan sedikit membahas secara spesifik pada nervus motorik, nervus cranialis motorik murni tersebut, yang dimana nervus 3 atau bisa dibilang nervus oculomotorius. Nah, dia akan keluar dari nukleus nervi oculomotori yang dimana berfungsi sebagai gerak mata ke atas bawah. Lalu pada medial dia juga akan angkat kelopak mata yaitu kontraksi pupil. Dan dia memiliki lesi upper motor neuron atau UMN yang jarang secara spesifik dan berefek bilateral kecil. Lalu untuk lesi lower motor neuronnya ini atau pada bagian bawah ini ada ptosis diplopia atau midrasiasis. Lalu lanjut ke nervus 4 yang dimana dia akan berasal dari yang dimana sebelumnya dia adalah nervus trochlearis dan dia berfungsi sebagai gerak bawah dan juga lateral yaitu atau musculus obliquus superior, dan dia akan berasal dari nucleus nervi trochlearis atau mesencephalon dorsal. Yang kalau di soal ini dia menanyakan lesi upper motor neuron atau UMN ini jarang, dan untuk lesi lower motor neuron atau LMN-nya ini akan diplopia saat melihat ke bawah. Lalu untuk nervus 6 dia atau bisa dibilang nervus nervus abducens, nervus abducens dia akan keluar dari nucleus nervi abducentis atau pons, dan dia berfungsi sebagai gerak mata ke lateral musculus rectus lateralis. Dan untuk lesi uppernya ini dia jarang ditemukan, namun pada lesi lower motor neuron atau LMN dia akan inabilitas abduksi bola mata hingga diplopia.
Nah, untuk kaitannya dengan kasus sebelumnya pada Tuan A ini, dia tidak mengalami adanya gangguan pada saraf ketiga saraf ini. Akan tetapi divisi lidah ke kiri menandakan adanya dia memiliki kemungkinan lesi pada corticobulbaris kiri atau nucleus nervi hypoglosi, yaitu glosi kiri, yaitu pada pons bawah atau pada bagian medula. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas ke nomor 4, yang dimana akan menjelaskan lokasi dan juga fungsi dari Brodmann. Tidak semua Brodmann dikarenakan tentu saja Brodmann ini memiliki banyak sekali area. Mungkin saya hanya bisa meng-spill atau memberikan penjelasan secara garis besar apa saja fungsi dari beberapa Brodmann, yaitu ada Brodmann ini berfungsi sebagai banyak ya, tentu ada sekitar yang mungkin lebih dari 5, yaitu pertama adalah Brodmann sebagai motorik primer, motorik sekunder, sensorik primer, gustatorik, bicara sensorik, lalu ada auditori primer, auditori sekunder, area visual primer, area maupun area visual sekunder. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari area 4, yang area yang dimana terdapat area 4, area 1, 2, 3, area 44 dan area 45 maupun area 22. Yang dimana apabila membahas dari area 4 itu adalah dia ini akan mengontrol, dia adalah suatu bentuk motorik primer yang dimana mengontrol gerakan volunteer wajah dan juga ekstremitas, dimana berkaitan dengan tractus pyramidalis. Nah, dia di sini berlokasi pada gyrus praecentralis, yaitu pada lobus frontal. Lalu selanjutnya area 1, 2, 3, yang dimana pada area 1, 2, dan juga 3, yang dimana adalah sensorik primer, dia akan mengenali sumber kualitas maupun kuantitas dari suhu, nyeri, maupun raba tekan. Nah, dia di sini akan berlokasikan pada gyrus kalau tadi kan presentralis, kalau ini postcentralis lobus parietal. Nah, lalu area selanjutnya ada area 44 dan juga area 45, yang dimana dia akan berupa bicara motorik. Dia akan mengontrol aspek berbicara secara motorik, dan dia berfungsi untuk memproduksi bahasa non-fluent aphasia atau area Broca. Dan dia di sini berlokasikan pada gyrus frontalis inferior atau hemisfer dominan. Lalu area terakhir ada area 22, yang dimana area 22 ini dia adalah auditori sekunder, di mana area ini akan berupa interpretasi dan juga asosiasi pendengaran. Bila lesi tersebut afasia atau chronicle atau afasia sensorik maupun afasia reseptif, yang dimana dia terletak pada gyrus temporalis superior. Nah, pada kasus sebelumnya kan kita mendapati bahwa Tuan A ini memiliki afasia non-fluent, yang dimana akan berarti kita bisa menyimpulkan bahwa Tuan A ini menunjukkan adanya kerusakan pada area Broca kiri, yaitu area 44 dan juga 45, yang dimana dia masih bisa memahami, akan tetapi dia tidak fluent atau tidak bisa secara lancar membicarakannya atau berbicara. Oke, baik, lanjut ke nomor selanjutnya, yang dimana pertanyaannya berupa mengapa oklusi pada arteri cerebri media ini lebih sering menyebabkan adanya kelumpuhan pada wajah dan juga lengan dibandingkan tungkai. Menjelaskan tentang mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Oke, ke bagian arteri cerebri media terlebih dahulu. Sebenarnya arteri cerebri media ini tuh menyuplai pada bagian mana? Kenapa bisa tidak mengaitkan dengan si ACA atau arteri cerebri anterior? Yang dimana ACM ini atau arteri cerebri media, dia akan menyuplai pada bagian lateral, ya dia utamanya akan ke bagian lateral dari korteks motorik atau homunculus motorik dan mengatur pada bagian wajah maupun lengan. Yang kalau dibandingkan dengan arteri cerebri anterior atau ACA, dia ini akan menyuplai pada bagian dia akan berada pada bagian medial dari gyrus paracentralis dan akan mengatur pada bagian tungkai. Nah, karena itulah ACM di saat ACM ini terjadi oklusi, maka terjadinya kelumpuhan wajah maupun lengan yang lebih nyata dibandingkan pada bagian tungkai, sebenarnya bagaimana terjadi pada kasusnya Tuan A. Nah,
Jadi untuk distribusi vaskular dan homunculus motoriknya, jadi setelah keluar dari ECA, adanya ACA atau arteri cerebri anterior yang akan menyuplai permukaan medial hemisfer otak termasuk pada bagian korteks motorik dan juga sensorik, sehingga dia akan mengatur tungkai tersebut. Lalu tuh ACM yang terletak pada lateral atau arteri cerebri medial, dia akan menyuplai pada bagian lateral seperti yang terletaknya ya, hemisfer otak, dan juga termasuk area yang mengatur wajah, lengan, dan area bahasa atau broca dan Brinkel wernickel pada hemisfer dominan. Lalu untuk homunculus motorik di gyrus presenteralis menunjukkan bahwa wajah dan juga lengan itu ada wajah dan lengan berada di bagian lateral yang disuplai oleh ACM, dan juga ACA ini akan menyuplai pada bagian tungkai pada bagian medial. Lalu kenapa kelumpahan wajah ini bisa terjadi akibat okulasi ACM? Karena area korteks motorik yang mengatur wajah terletak di bagian lateral lobus frontal atau inferior gyrus presenteralis itu akan disuplai oleh ACM, yang dimana jika ACM itu tadi mengalami oklusi akan pada kerusakan pada beberapa area, yaitu pertama area motorik wajah, area broca, area sensor maupun area sensorik wajah. Yang apabila yang dimana semuanya bisa terkena dampaknya yang menyebabkan adanya bisa terjadi kelumpuhan wajah maupun disertai gangguan bicara motorik atau aphasia broca yang seperti sudah saya sebutkan ada pada kasus di Tuan A. Ya, pada intinya ya, ACM dan juga ACA ini merupakan dua cabang yang terpisah dari arteri karotis interna. Di mana okulasi ACM ini menyebabkan adanya kelumpuhan wajah maupun lengan karena area korteks ini tuh mengatur pada bagian memang dia tuh bertugas, dan juga main thing atau utamanya dia adalah pada bagian tubuh pada wilayah lateral hemisfer otak, yaitu pada wilayah vaskularisasi ACM. Nah, dibandingkan dengan tungkai yang dimana tungkai ini akan lebih ke relatif lebih sering tidak tidak serancu ACM apabila terkena okulasi, karena adanya motoriknya ini akan berada pada wilayah yang disuplai oleh ACA. Baik, ke nomor selanjutnya yang dimana kita akan menjelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi pada oklusi arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur circulus willis yang terlibat. Mekanisme kompensasi vaskular yang terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan tersebut. Oke. Jadi apabila dikaitkan mekanisme kompensasi arteri karotis interna ini tersumbat, itu jika misalnya nih, jika arteri karotis interna kiri ini mengalami hal tersebut, oklusi atau maupun tersumbat, perfusi otak kiri ini akan dipertahankan melalui jalur-jalur dalam circulus willis, yang misalnya apabila dari arteri karotis interna kanan, maka dia akan menyalurkan ke arteri cerebri anterior kanan, lalu ke arteri communicans anterior, baru ke arteri cerebri anterior kiri. Lalu untuk misalnya dari posterior atau dari sistem vertebrosillaris atau arteri basilaris, dia akan menuju ke arteri cerebri posterior hingga ke arteri communicans posterior kiri dan arteri karotis interna kiri hingga ke cabang-cabangnya lain sebagainya. Nah, jika circulus willis ini sesuai dan juga fungsionalnya masih, maka suplai darah kololateral ini masih bisa mengalir, tetapi bisa mengalir dengan baik. Namun apabila tidak ada, akan terjadinya infark seperti pada kasus Tuan A. Ya, yang dimana untuk sistem yang sudah saya sebutkan tadi itu akan memungkinkan darah dari sisi kanan maupun dari sistem vertebrosillaris akan membantu menyuplai sisi kiri otak melalui jalur circulus willis. Mungkin itu sekian penjelasan dari beberapa soal atas pembahasan dari kasus yang sudah saya bicarakan sebelumnya. Mungkin apabila masih ada salah penjelasan, kurang lengkap maupun
pembahasan saya yang kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.